لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Abdul Kudus Fitriansa dalam Talkshow Layanan Publik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah tahun ini dengan terkait operasional penyelenggaraan Haji Embakasi Palembang tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir di studio Media Center Haji Embakasi Palembang dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Mukmin, beliau adalah ketua kelompok terbang Kloter 2 Embakasi Palembang, dan satu lagi Bapak Haji Ridwan. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Ridwan, Pak Mukmin? Alhamdulillah. Sehat ya? Jadi alhamdulillah ini Pak Mukmin sebagai ketua Kloter dan Pak Ridwan sebagai pemimpin ibadah di Kloter 2, benar Pak ya? Ya. Benar. Ini Kloter 2 ini kalau boleh tahu Pak Mukmin dari mana Pak? Oke. Baik, terima kasih Pak Haji Kudus. Yang pertama mungkin izin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur. Kami ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi petugas tahun ini. Kebetulan kami ditempatkan di Kloter kedua Embarkasi Palembang. Kloter kedua Pak ya? Yang akan kita bawa itu berjumlah 360 orang. 135-nya itu dari KBIH Ka'bah, 218 itu dari Kota Papunuli, dan 2 orang petugas haji daerah. Petugas haji daerah. Petugas haji itu data yang kita terima khusus untuk jemaah Kloter kedua, Pak. Kloter kedua. Ini Kloter kedua ini jadwalnya masuk ke asrama Embakasi kapan Pak ya? Ya, berdasarkan jadwal yang kita terima, jadi kami Kloter 2 itu harus masuk ke asrama haji itu tanggal 27 Mei. 27 Mei jam 1 siang. Dan insya Allah akan diberangkatkan tanggal 28 Mei jam 1 siang. Jam 1 siang. Ini kan petugas Kloter ya Pak ya? Iya, sebagai ketua Kloter dan satu lagi sebagai pemimpin ibadah. Mungkin bisa nggak Pak mungkin dijelaskan itu ya, apa namanya, untuk satu Kloter itu petugasnya itu ada berapa orang? Oke, iya, makasih Pak Haji Kudus. Dalam setiap Kloter itu ternyata ada 5 petugas. 5 petugas 2 ya. dari Kementerian Agama dan 3 dari Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Agama 1 itu ketua Kloter, 1-nya pembimbing ibadah Kloter. 3-nya dari Kementerian Kesehatan, 1 dokter dan 2 perawat. Alhamdulillah kita kemarin sudah di BIMTEK selama 10 hari dan sudah sama-sama untuk saling membantu, saling menguatkan, karena haji ini selain hablum minallah juga ada hablum minannas ya. Jadi itu yang perlu sama-sama kita kuatkan dan perlu sama-sama kita saling mendoakan. Pak. Kemudian ini ya Pak Mukmin, ini pengalaman yang berapa kali Pak sebagai petugas Kloter? Ini yang pertama kali Ini yang Pak. pertama kali, Jadi ya. mohon doanya supaya kami bisa menunaikan tugas ini dengan baik, karena jemaah tahun ini itu 30%-nya lansia. Jadi Lansia. data-data manifest yang kita terima itu sudah banyak data-data jemaah lansia. Bahkan di Kloter 2 ini ada jemaah yang pakai kursi roda. Oh Masya Allah. Berapa orang itu Pak? 2 orang dari 2 orang, kota Pak. provinsi. Kemudian ini Pak Ridwan Pak ya. Ya. Pak Ridwan ini mungkin yang pertama atau yang keberapa Pak? Sebagai petugas. Kalau sebagai petugas saya yang kedua. Yang kedua Pak. Pertama tahun 2012 sebagai ketua Kloter, Ketua Kloter. itu 13 diberangkat di gelombang kedua. Nah, ini adalah petugas yang kedua sebagai pemimpin ibadah. Oh, jadi ini pengalaman yang kedua Pak. Pengalaman Ridwan, yang kedua. Pak Haji Ridwan ini. Kalau boleh tahu Pak, apa sih bedanya tugas ketua Kloter dengan pembimbing ibadah? Nah itu kan Pak Ridwan pernah jadi ketua Kloter dan sekarang jadi pembimbing ibadah. Yang spesifik seperti apa Pak? Kalau saya sebenarnya ketua Kloter itu tugas lebih secara administratif. Administratif ya. Tapi dia juga harus
bisa sebagai pembimbing ibadah. Begitu juga pembimbing ibadah sebenarnya tugasnya hanya membimbing atau memandui tentang ibadah yang akan Pelaksanaan dilaksanakan, ibadah haji. tentang ibadah. Tapi harus siap membantu ketua kloter dalam segala hal karena sudah terintegrasi baik ketua kloter, pembimbing ibadah dan juga tenaga kesehatan juga seperti itu. Sudah dilatih bersama-sama. Tapi tugas pokok memang terkait tentang ibadah, urusan administratif, manifest, terjamaah, sektor, itu tugasnya ketua kloter. Pembimbing ibadah mulai berangkat, sholatnya, ikramnya, tawaf, sa'i itu. Jadi baik petugas kloter maupun pembimbing ibadah punya kewajiban yang sama Pak ya untuk menjaga apa istilahnya menyukseskan jamaah meraih haji mabrur. Pada intinya seperti itu. Cuman pembagian tugas itu supaya kita lebih fokus dengan tugasnya masing-masing, tapi dalam pelaksanaan itu cenderung bersama-sama. Oke, siap. Kemudian Pak ini kita flashback ya, flashback ke sebelum ditunjuk sebagai petugas kloter. Apa sih proses-proses yang mesti dilalui gitu sebelum baik dari Kementerian Agama mungkin maupun dari Kementerian Kesehatan itu bisa terpilih sebagai petugas kloter? Melalui daftar dulu, kemudian melalui tes-tes seleksi dan sebagainya. Bisa disampaikan? Ya, terima kasih Pak Haji Kudus. Jadi proses untuk mengikuti tes ini sebenarnya tahapannya cukup banyak. Panjang ya? Panjang sekali. Ya, yang pertama kita harus memenuhi persyaratan secara administrasi. Misalnya seperti apa Pak? Ya, harus melampirkan surat izin dari atasan, terus harus melampirkan surat kesehatan, selain data-data pribadi. Nah, setelah kita lulus secara administrasi, kita baru bisa mendaftar di aplikasi Pusaka. Kan? Pusaka dan Kementerian Agama punya aplikasi yang kami nilai cukup baik dan nah di situ seluruh proses tes ini semuanya terekam dalam situ. Jadi data-data kita baik itu data administrasi maupun hasil tesnya pun ada di situ. Dan tesnya ini kemarin 2 tahapan Pak. Di tahap pertama itu di tingkat kabupaten kota, setelah lulus CAT tahap pertama baru maju ke tahap kedua di tingkat provinsi. Jadi lewat CAT Pak ya tesnya? Lewat CAT Pak, dan itu kita terekam hasil tesnya, terekam juga berapa nilainya kan, dan semua itu ada di aplikasi di tes haji. Berarti kalau lewat CAT ini petugasnya juga harus paham IT gitu ya? Benar, betul. Satu di antaranya yang ditekankan karena zaman sekarang harus kita bersahabat dengan teknologi. Bahkan selain tes, seluruh aplikasi yang dalam pelaksanaan proses haji ini semua ada aplikasinya. Terus Pak, dari sisi apa namanya waktu tes ya, seleksi atau CAT atau wawancara, materi yang biasanya ditanyakan gitu pada peserta seleksi itu apa saja? Ya, baik. Selain pengetahuan soal keagamaan, jadi selain regulasi haji, kita juga harus bisa memahami itu fungsi-fungsi dan pengetahuan soal haji dari segi keagamaan. Jadi mungkin ini ada beda Pak ya, soal untuk petugas kloter dengan soal untuk pembimbing ibadah. Kalau yang CAT tahap 1 sepertinya sama ya. Karena itu masih di umum ya. Ya, itu tahap kedua sebenarnya sudah ada pengelompokan kemarin, ada yang kloter, ada yang non kloter kemarin. Itu perbedaan soal-soal. Jadi setelah melalui beberapa tahap seleksi kemudian ditunjuk, kemudian ada pelatihan ya Pak Ridwan ya? Ya. Ada pelatihan. Berapa lama itu Pak? 10 hari. 10 hari. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ingin atau punya niat jadi petugas, pertama ya mengikhlaskan diri dulu jadi petugas, karena kita sebagai petugas yang paling pokok itu tugas itu ibadah, ibadah karena melayani orang lain itu yang paling penting, melayani jemaah itu yang paling penting. Tapi kalau motivasinya berbeda, lebih baik kita mundur dahulu, itu karena pertama itu memang harus melayani, siap bagaimanapun bentuk itu. Jadi ya, besar tanggung jawabnya ya, terkait dengan tes itu ya sama tentang komitmen ya, kita itu yang paling
10 hari dilatih, tuh kita dilatih ini pakai tentara lagi. Ini komitmen, dia fisiknya kuat, jadi dibangun jiwa korsa yang kuat di sesama. Sebelum terbentuk tim kloter yang kedua ya, kita dibentuk korsa yang tinggi. Jadi siapapun jadi pasangan kita udah siap gitu. Jadi nggak bisa milih Pak ya, saya mau pasangan dengan ini. Nggak bisa milih kalau ini apa, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Iya. Ini Pak agak mendasar sih sebenarnya gitu ya. Apa sih motivasi baik Pak Ridwan maupun Pak Mukmin gitu untuk bisa istilahnya melayani jamaah haji? Motivasi, keinginan sehingga menjadi petugas kloter. Ya, terima kasih Pak Haji Kudus. Jadi mungkin kita yang memahami dan berkeinginan ya, ini proses haji ini adalah selain rukun, jadi juga merupakan keinginan kita tertinggi ya, sebagai agama Islam. Kita pengen bermimpi, pengen disergakan untuk bisa bertamu ke Allah, ke Baitullah, dan tentu dengan beberapa motivasinya selain kita ingin memberikan pelayanan dan jemaah, dan kita juga pengen beribadah dan itu ingin berkunjung lah ke Allah dan ke Nabi Muhammad SAW. Kalau Pak Ridwan Pak? Kalau saya sebenarnya tidak jauh berbeda nih, karena memang pertama peluangnya di Kementerian Agama, kita harus punya apa konsep. Semua kita tahu bahwa konsep kita ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Nah, ya. Mumpung ada peluang, ada kesempatan, kita ikut tes. Kalau lulus, tidak lulus, ditugaskan, tidak ditugaskan, itu nanti urusan Allah lah yang. Tapi niat yang pertama itu kita niat apa, ibadah untuk pengabdian, ibadah untuk agama dan negara ini, seperti itu. Itu motivasi pertama. Kalau kedua baru kita siapkan diri kita dengan apa, keilmuan yang ada. Mungkin kita sebagai manusia yang tidak sempurna, tapi kita Allah yang menyempurnakan. Kalau tes kurang-kurang, tapi kalau Allah nyuruh, ya Allah yang mencukupi. Insyaallah seperti itu Pak Kudus. Kemudian ini Pak, kita kan sama-sama tahu ya, tahun ini itu mungkin tahun yang agak bisa dikatakan terberat untuk penyelenggaraan ibadah haji, karena banyak jemaah haji kita itu rata-rata lanjut usia. Karena tahun kemarin yang 65 tahun ke atas nggak bisa berangkat kan? Sehingga muncul tagline haji ramah lansia. Bagaimana Pak persiapan Pak Mukmin maupun Pak Ridwan terkait menangani tantangan berat ini ya untuk jamaah-jamaah lansia? Ya, terima kasih Pak Haji Kudus. Jadi memang tahun ini haji itu karena kita sudah mendapat kuota penuh, jadi temanya itu haji ramah lansia. Haji ramah lansia. Dan mulai kami diikutkan dalam BIMTEK kemarin yang disampaikan oleh Pak Adi, bagaimana kami bisa memberikan pelayanan yang baik, bagaimana kami bisa membangun komitmen kebersamaan. Di situ juga kami ditegaskan dan dikuatkan bahwa kami harus siap melayani jemaah-jemaah lansia. Bahkan ada jemaah Indonesia ini yang usianya sampai 119 tahun ya. 119 tahun. Ya, itu luar biasa, dan 30% dari jumlah jemaah ini jemaah lansia. Jadi tantangannya memang lebih berat dari tahun-tahun kemarin, dan tentu ini menjadi motivasi bagi kami ya untuk terus memberikan pelayanan, karena hasil BIMTEK dan kesepakatan beberapa kali pertemuan bahwa kami mempunyai moto itu, tugasku adalah ibadah. Tugasku adalah ibadah. Jadi itu moto petugas. Moto petugas. Mudah-mudahan sukses Pak ya. Amin. Tugas. Kemudian ini Pak, tadi banyak jemaah lansia, pesan-pesannya sesama petugas maupun jamaah terakhirnya, pesan baik dari kloter maupun tim ibadah untuk rekan-rekan sesama petugas haji maupun kepada jamaah di Indonesia. Yang paling penting selain kita terus menyerahkan dan bertawakal kepada Allah, tentu kita harus menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Kami beberapa hari terakhir ini terus berkomunikasi dengan para KBH, begitu juga dengan ketua rombongan dan ketua argu, supaya yang namanya kesehatan itu harus selalu sama-sama kita ingatkan, dan juga diharapkan
untuk menjaga stamina ini ya, tentu dianjurkan untuk bahasa dokter itu harus sering minum air putih ya, untuk menjaga stamina. Ya. Untuk Pak Ridwan mungkin Pak terkait ke manasiknya bagi jamaah ini, apakah jamaah lansia atau jamaah yang dalam kondisi fisik untuk hajinya, ibadahnya mereka selama di sana, apa pesannya? Pertama mungkin sebagai petugas, kita sering, para senior kita mengatakan bahwa gudang sabar, bukan sabarnya aja, gudangnya di bawah, supaya kita lebih sabar dalam menghadapi. Tapi saya yakin ini Pak Haji Kudus, saya yakin ya Allah itu memberi kemudahan lah, walaupun seperti itu. Saya terus selalu berdoa bahwa jamaah ini walaupun dia tua, saya berharap Allah memberi kekuatan lahir batin untuk beribadah sehingga dia sehat walafiat. Nah, terkait tentang manasik untuk ibadah haji, kita petugas harus siap menuntun mereka dengan konsep setiap sesi ya Pak Ketua ya, kita harus tanyakan seperti tentang ihram, pakaiannya bagaimana, belum, sudah dilepas, kalau laki-laki sudah bebas betul belum dengan ini, tiap sesi seperti tawaf sudah berapa kali, mungkin juga dalam tawafnya harus setiap dievaluasi kalau sebagai petugas pembimbing ibadah, karena kita tidak tahu, karena apalagi sudah tua, tahu mungkin ada yang tidak tahan di situ sehingga dia batal wudhunya, mungkin kena najis barangkali. Nah, harus siap mengevaluasi itu ketika kita balik pulang ke pondokan, di setiap evaluasi. Kalau belum selesai, sebelum dia lepas ihram, harus lebih intens siap untuk itu. Dan saya minta kita semua lah beribadah, kita berdoa dengan Allah mudahkan urusan ini. Amin. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih nih Pak Mumin, Pak Ridwan sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang singkat dengan kita tentang tugas dan peran serta tanggung jawab tugas Haji Kloter. Kami doakan Pak semoga sukses menjalankan tugasnya, berangkat jemaah ke tanah suci dengan selamat, dan kembali ke Indonesia dengan selamat, dan meraih haji mabrur. Amin. Ya Allah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Gitu. Demikian pemirsa Inmas TV dimanapun Anda berada, tadi telah kita simak bersama-sama bincang-bincang dengan tugas Haji Kloter 2 Embakasi Palembang. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat, mengambil iktibar dari apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi. Demikian, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Allahumma wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك